Nama saya Tessa Sari, saya kelas F, jurusan Ekonomi Syariah. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pertama-tama saya akan mendefinisikan mengenai akad. Jadi kata akad dalam bahasa Arab yang berarti adalah ikatan atau kewajiban. Bisa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Jadi dapat disimpulkan, definisi akad ialah perjanjian antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat. Akad ini biasanya dilakukan dengan cara ijab kabul. Kedua adalah tujuan dari akad itu sendiri. Tujuannya itu yang pertama adalah untuk pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Yang kedua adalah untuk persekutuan. Yang keempat, melakukan pendelegasian, sedangkan yang kelima adalah melakukan penjaminan. Adapun unsur-unsur akad. Unsur-unsur akad yang pertama adalah ijab dan kabul. Adalah dibenarkan oleh syarat. Yang ketiga adalah mempunyai akibat hukum dari suatu objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rukun akad. Rukun akad sendiri menurut jumhur, kebanyakan ulama selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan menjadi 5 hal. Yang pertama adalah akidun atau pelaku perikatan. Yang kedua adalah mahalul akdi, yaitu benda yang menjadi objek untuk dilakukannya akad itu sendiri. Yang ketiga mauduhul akdi, yaitu adalah tujuan atau maksud diadakannya atau diberlangsungkannya akad tersebut. Yang keempat adalah sighat atau ijab. Sighat itu adalah perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad yang diungkapkan dalam pelaksanaan akad tersebut ya. Yang kelima adalah kabul. Kabul itu adalah perkataan yang menunjukkan persetujuan tentang kehendak yang diungkapkan melalui jawaban terhadap ijab. 3. Ada beberapa sumber hukum dari akad itu sendiri. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran, salah satu yang diambil adalah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya adalah, dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta dan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan dari harta tersebut kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. 3. Yang kedua adalah bersumber dari hadis. Dalam satu hadis yaitu dari Abi Rahman bin Shimasah, yaitu sesungguhnya dia mendengar Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin satu dengan lainnya itu bersaudara. Tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang-pinangkan saudaranya sebelum ia ditinggalkan. Ada lagi, Rasulullah SAW bersabda, dengan orang muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Adapun bentuk-bentuk dari akad sendiri. Bentuk akad itu dalam aktivitas ekonomi Islam, baik dalam perbankan, BMT, asuransi syariah, pegadaian, dan lain-lainnya, dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah jual beli atau barang. Yang kedua adalah pinjaman pengganti atau al-qard. Yang ketiga adalah sewa menyewa atau ijarah. Yang keempat persekutuan. Yang kelima penitipan. Yang keenam adalah bagi hasil atau al-mudarabah. Yang ketujuh adalah pemberian kuasa atau al-wakalah. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Pertama adalah definisi dari zakat itu sendiri. Secara bahasa, zakat itu berarti adalah tumbuh atau nubuh dan bertambah atau ziyadah. Jadi zakat itu adalah penyerahan atau penunaian harta yang wajib yang terdapat di dalam harta tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Dasar hukum dari zakat itu terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa.
Terdapat dua tipe dalam macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta. Jadi harta-harta yang harus dikeluarkan dalam zakat ini yang pertama adalah emas, perak dan mata uang itu sendiri. Untuk zakat perak itu yang dikenakan adalah 2,5%. Jadi dalam dirham itu 200 dirham itu sama dengan 672 gram yang kita dapatkan yang kita miliki cukup dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah nisbah untuk zakat uang sendiri. Nisbah zakat uang disamakan dengan nisbah zakat perak dan emas, yaitu 2,5%-nya atau seperempat dari semua harta yang kita miliki. Yang kedua adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu adalah barang atau harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adalah zakat binatang ternak. Dalam zakat binatang ternak ini terdapat beberapa nisbah. Yang pertama adalah nisbah untuk zakat unta, yaitu 5 unta itu zakatnya dengan 1 ekor kambing. 10 ekor unta itu zakatnya dengan 2 ekor kambing, 15 unta dengan 3 ekor kambing, dan seterusnya. Yang keempat adalah zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan yang dapat dijadikan sebagai biasanya berupa makanan pokok, padi, dan lain-lainnya. Untuk nisab zakat hasil bumi yaitu sudah dibersihkan ialah 5 wasak, yaitu kira-kira 700 kg. Yang kelima adalah zakat bahan tambang atau bahan temuan. Untuk nisab barang zakat temuan ini biasanya dapat berupa perak maupun emas. Nah, ini sebesar 20 mitka atau 96 gram untuk emas itu sendiri, dan zakatnya itu masing-masing itu sebesar 2,5% atau sepersepuluhnya dari jumlah harta temuan tersebut. Tadi kita telah menjelaskan mengenai bagian dari zakat mal itu sendiri, yaitu harta yang dikeluarkannya. Selanjutnya adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pribadi kita pada saat bulan Ramadan. Hal yang wajib dizakati dalam zakat fitrah itu sendiri yaitu pertama untuk dirinya sendiri, orang tua baik muda, laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang telah hidup di bawah tanggungannya. Dan syarat-syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam, yang kedua mempunyai kelebihan makanan untuk dalam waktu sehari semalam, yang ketiga adalah orang-orang yang bersangkutan hidup. Untuk orang-orang yang berhak menerima zakat diatur dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berikut merupakan skema pengelolaan zakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014. Tentang pengelolaan zakat yang dibagi menjadi Basnas Nasional, Las Nasional, Amil perseorangan atau kumpulan orang dalam masyarakat. Untuk Basnas dibagi menjadi Basnas Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan atau pemerintahan yang berlaku di daerah tersebut. Begitu pula dengan Las yang dibagi menjadi Las Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota yang diberikan izin oleh pemerintahan yang berlaku di daerah tersebut. Untuk Las Nasional diberi izin oleh Kementerian Agama, Las Provinsi diberi izin oleh Dirjen Zakat, Las Kabupaten atau Kota diberi izin oleh Kakanwil Kemendak Provinsi. Sedangkan untuk amil perseorangan atau kumpulan orang dalam masyarakat diakui oleh KUA yang berlaku di daerah tersebut. Berikut merupakan skema Ziswaf, yaitu donasi yang diperuntukkan bagi zakat, infak, yatim, CSR, umum, bunga bank, wakaf, dan hibah. Yang diperuntukkan bagi zakat, infak, atau hibah. Untuk zakat diberikan pada 8 asnaf, yaitu terdiri dari
fakir, miskin, amil, gorim, mualaf, rikob, ibnu sabil, dan fisabilillah. Untuk infak dan hibah diperuntukkan dalam 3 kelompok, yaitu bagi asnaf, yatim, dan umum. Yatim dan CSR, sedangkan untuk umum diperuntukkan bagi sarana umum, sedangkan wakaf dalam bentuk tunai maupun fisik aset. Untuk donasi, terdapat program yaitu berupa karitas dan pemberdayaan yang terdiri dari bidang pendidikan yaitu rumah anak mandiri, pelatihan guru atau siswa, beasiswa sekolah, libur ceria, dan bantuan masuk sekolah. Dalam bidang kesehatan terdiri dari rumah sehat madani, Baksosyankes, santunan biaya obat dan penyuluhan kesehatan. Bidang sosial ekonomi meliputi pelatihan skill, modal usaha dagang, tutup rentenir, peduli jompo atau janda, dan peduli yatim. Dalam bidang kemanusiaan dan lingkungan terdiri dari tanggap bencana, pengantaran pulang, bedah rumah, dan penghijauan. Dalam bidang ibadah dan dakwah terdiri dari sarana masjid musola, perlengkapan ibadah, kafalah dai, dan peduli mualaf. Menjelaskan mengenai salat. Yang pertama adalah definisi salat. Secara etimologi, salat berarti doa, dan secara terminologi, salat itu adalah istilah. Para ahli fikih mengartikan secara lahiriah dan hakiki. Jadi dapat disimpulkan, sholat itu sendiri adalah suatu ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan rukunnya yang telah ditentukan dalam syarat, berupa penyerahan diri secara lahiriah maupun batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Berikut merupakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang salat. Yang pertama, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam hadis yaitu disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan salat itu pada Nabi SAW pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti atau diubah ketetapan dari sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmizi. Dan Tirmizi mensahihkannya dalam Nailul Akhtar juz 1 halaman 334. Syarat-syarat salat. Yang pertama adalah Islam, balik, berakal, suci dari hadas, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, masuk waktu yang telah ditentukan, menghadap kiblat, mengetahui mana rukun wajib dan sunnah. Sedangkan untuk syarat sah sholat, yang pertama adalah mengetahui masuk waktunya, suci badan, pakaian, tempat dari najis maupun lainnya, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat. Cara mengerjakan salat dimulai dengan niat, takbiratul ihram, berdiri waktu takbiratul ihram, membaca al-fatihah dalam salat berjamaah dan maupun salat sendiri, berdiri waktu membaca al-fatihah dan lalu ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, mengucap salam, duduk di waktu mengucapkan salam, tumak ninah pada seluruh rukun, ikhtidah sesudah ruku dan sujud. Yang pertama adalah sholat fardu, dan yang kedua adalah sholat sunnah. Untuk sholat fardu dibagi lagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Yang termasuk dalam fardu ain yang pertama adalah salat 5 waktu, sedangkan untuk dan salat Jumat. Dan sedangkan untuk fardu kifayah yang termasuk adalah yang pertama salat jenazah, yang kedua salat sunnah. Nah, yang termasuk dalam salat sunnah ini adalah salat wudu, salat tahiyatul masjid, salat duha, salat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Salat tahajud, salat istikharah, salat hajat, salat taubat, salat tasbih, tarawih, witir, hari raya, salat khusuf, salat istiqo, dan salat mutlak.
termasuk yang termasuk dalam fardu kifayah lainnya, yaitu adalah salat tahtawwu. Selanjutnya, saya akan mendefinisikan mengenai hadis ekonomi. Hadis ekonomi yang pertama yaitu yang artinya adalah diberitakan kepada kami Mu'allah bin Asad, diberitahukan kepada kami Wuhaid dari Hashim, dari ayahnya dari Az-Zubair ibnu Al-Awam radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya alangkah baik jika salah seorang di antara kalian, umatku, yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya, kemudian memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah tanpa rasa malu karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain, baik yang diberi maupun tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis pertama kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah hadis ini menekankan akan pentingnya untuk saling berusaha. Adapun hadis lain yang menguatkan pentingnya setiap mukmin untuk untuk mencari mata pencaharian, yaitu hadis lainnya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usaha yang halal merupakan fardu atau wajib bagi setiap mukmin. Nah, artinya dalam hal ekonomi itu sendiri ya, dapat diartikan sebagai suatu pilar dalam pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya gini, kita itu lebih baik berusaha sendiri daripada kita meminta-minta dari orang lain yang memang mereka itu orang baik gitu. Jadi dalam ekonomi juga diajarkan seperti itu. Jadi kita harus selalu berusaha daripada kita mengandalkan orang lain. Nah, selanjutnya adalah hadis yang kedua, yang artinya adalah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat penyuap dan pemberi suapan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Nah, dari hadis ini hadis ini disusun oleh Mushanif yang menyebutkan dalam hadis ini beberapa bab mengenai riba, karena sungguhnya kutukan kepada Allah kepada orang tersebut memberikan pengertian bahwa harta orang lain itu menyerupai riba. Kemudian untuk mempertegas lagi, ada lagi hadis yang memperingatkan kita adanya dosa riba, sehingga memakan riba ini termasuk dosa yang besar. Jadi dari hadis kedua ini sebenarnya membahas mengenai riba, dan dipertegas oleh hadis selanjutnya, hadis yang ketiga, yaitu ya. Nah, untuk hadis ketiga ini yang mempertegas dari hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ini yang artinya adalah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Ia bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringannya seperti seseorang bersetubuh dengan ibunya. Tetapi sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di hadis keempat yang artinya adalah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman. Lalu ia menyebutkan hadis-hadis tersebut, dan ada di situ sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan atas mereka harta mereka, zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis keempat ini menjelaskan mengenai zakat. Zakat itu merupakan sebuah konsep pembeda yang menjelaskan kelebihan dan keutamaan dari Islam dibandingkan konsep ekonomi lainnya. Dan dalam sosialisme, kan hak yang sama rata. Hal ini jelas tidak proporsional, karena menghilangkan hak kepemilikan pribadi. Sebaliknya dalam kapitalisme, maka hak kepemilikan pribadi lebih diutamakan, sehingga menyebabkan seseorang memegang sumber daya yang sangat besar. Jadi maksudnya zakat di sini adalah manusia itu dianggap sama rata, jadi tidak ada yang
kaya makin kaya atau miskin saling miskin makin miskin. Jadi yang kaya membantu yang miskin. Jadi maksudnya seperti itu. Selanjutnya dalam hadis terakhir mengenai hukum araya menjual buah dengan buah lainnya, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah sehingga tampak layakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual dan pembeliannya. Nah, asbabun nuzul dari hadis ini adalah yang pertama adalah diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bukhari dari Zaid bin Sabit, dan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Sedang kebiasaan kami adalah saling menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suara orang bertengkar. Beliau berkata, ada apa ini? Lalu dilaporkan kepada beliau, mereka membeli buah-buahan. Mereka berkata buah-buahan itu terkena ad-daman atau buahnya membusuk, dan atam tasyam atau buahnya berguguran. Rasulullah kemudian bersabda, janganlah kalian menjualnya sehingga tampak layakannya. Maksudnya kita sebagai muslim dilarang untuk menjual buah-buahan yang terlihat buruk atau busuk. Jadi sebaiknya kita menjual sesuatu itu dalam keadaan yang baik. Menjelaskan mengenai tafsir ayat ekonomi. Untuk ayat yang pertama yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi terjemah maksud dari ayat ini adalah menegaskan bahwa Al-Quran itu merupakan peringatan atau bekal menuju kebahagiaan abadi serta kecukupan bagi siapa yang siap untuk mengabdi dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir ayat kedua yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 38 yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Untuk tafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada kaum muslimin agar memberikan kepada kerabat mereka akan haknya, yaitu berbuat baik dan menghubungkan silaturahmi. Juga orang dalam ayat ini yang disebutkan adalah Ibnu Sabil, yaitu adalah seorang musafir yang memerlukan biaya dan dalam keperluan hidupnya, biasanya dalam perjalanan. Tiga yaitu dalam surat yang sama yaitu Quran surat Ar-Rum, tapi dalam ayat 39 yang artinya adalah, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah adalah orang-orang yang melipat gandakan pahala. Untuk Quran surat Ar-Rum ayat 39 terdapat beberapa tafsiran. Ya, salah satunya dalam bahasa Arab sendiri terdapat lafaz riba. Itu yang bisa mengandung makna tambahan secara mutlak, atau bahwa riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan.